Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, ternyata saya mendapatkan data yang sangat mencengangkan terkait dengan minat baca di Indonesia. Ternyata negara kita ini memiliki minat baca yang sangat rendah sekali dan merupakan salah satu negara dengan minat baca yang sangat rendah. Sobat, seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya aktivitas membaca ini adalah sesuatu yang sangat positif. Dan ini tentu saja banyak sekali dari kita yang mengakui, yang sepakat bahwa membaca itu merupakan salah satu aktivitas yang sangat positif. Namun kita lihat fakta sekarang, jarang sekali orang itu yang suka membaca buku misalnya. Kebanyakan orang-orang sekarang ketika memiliki waktu kosong, ketika santai-santai, banyaknya adalah bermain HP. Entah itu scroll TikTok misalnya, buka Instagram, buka Facebook begitu ya, atau nonton YouTube begitu. Jarang sekali orang itu yang memilih membaca buku ketika ada waktu kosong atau ketika ada waktu yang santai begitu ya. Kita lihat hari ini kemanapun orang itu lebih khawatir ketika ketinggalan handphone daripada ketinggalan buku. Dan ternyata memang membaca buku ini masih belum menjadi budaya di negara kita. Sehingga kadang orang yang membaca buku, orang yang membawa buku kemana-mana itu dipandang tidak biasa, dipandang aneh mungkin ya, dipandang minoritas. Atau kita yang membawa buku biasanya kemana-mana membaca buku itu kok merasa ada perasaan yang beda gitu ya. Padahal kan sebenarnya positif-positif saja begitu. Ya faktanya adalah sekarang ini membaca buku ini bukanlah suatu yang dibudayakan dan banyak sekali pemuda khususnya yang meninggalkan aktivitas yang positif ini, yaitu membaca buku. Sobat, data yang menarik dimunculkan dari UNESCO bahwa sebenarnya tingkat baca di Indonesia ini sangat parah sekali, yaitu 0,001%. Artinya dari 1.000 orang, hanya ada 1 orang saja yang membaca buku. Ini kan parah sekali ya. Terus yang 999 itu ngapain begitu kalau nggak baca buku gitu ya. Nah, jadi ini parah sekali sebenarnya minat membaca kita. Nah, padahal kalau kita sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa kita diajarkan untuk banyak-banyak membaca. Bahkan ayat yang pertama kali turun untuk diamalkan atau perintah yang pertama kali turun itu adalah ikro, yaitu bacalah. Nah, artinya kita harus membaca, kita harus banyak belajar, kita harus menuntut ilmu dan mencintai ilmu. Nah, sebenarnya sebagai seorang muslim kita ini harus sadar bahwa kita ini dituntut untuk membaca tadi, dituntut untuk membaca buku, menuntut ilmu dan sebagainya. Memang membaca buku ini hanyalah salah satu media untuk mendapatkan ilmu. Banyak cara selain membaca buku, misalnya ikut pengajian, belajar langsung dengan ustadz, private dan sebagainya, bahkan belajar dari pengalaman orang, misalnya sharing begitu. Tapi kita lihat bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang dalam, itu memang salah satunya adalah membaca buku tadi. Kalau kita cari informasi atau suatu ilmu di media sosial, misalnya di YouTube dan sebagainya, itu biasanya hanyalah kulit-kulitnya saja. Tapi kalau kita ingin mendapatkan daging dari suatu ilmu itu biasanya terdapat di dalam buku. Nah, artinya di sini saya tidak menyalahkan juga bagi yang suka belajar dengan cara lain selain membaca buku. Ya kembali lagi bahwa membaca buku ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu atau menuntut ilmu. Dan kita lihat para ulama yang mereka itu ilmunya luar biasa, hafalannya kuat sekali. Mereka juga banyak sekali menghatamkan kitab-kitab atau buku-buku begitu. Nah, artinya buku ini bagaimanapun orang itu menuntut ilmu menjadi hal yang penting, baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Oleh karena itu sobat, kita harus sama-sama sadar bahwa membaca buku zaman sekarang ini harus kembali kita galakan. Dan sekarang sebenarnya sudah cukup mudah ya, karena buku itu tidak perlu berbentuk fisik, ada yang namanya e-book ya. Nah, e-book ini bisa kita bawa kemanapun begitu. Dan zaman sekarang cara membelinya itu mudah sekali, tidak ada halangan untuk membelinya. Metodenya pun mudah sekali, bahkan sangat praktis kalau e-book. Nah, jadi kalau kita punya e-book, kita bisa baca dimanapun, kita bisa bawa kapanpun. Bahkan kita lebih mudah membacanya di tempat gelap ya, karena dengan bantuan smartphone tadi pencahayaannya lebih baik.
Nah, tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya antara e-book dan juga buku fisik ya. Tapi intinya adalah kita sebanyak-banyak membaca, entah membaca buku tadi, membaca e-book tadi, membaca berita, membaca artikel Islami dan sebagainya. Intinya banyak-banyak membaca. Dan kalau ingin mendapatkan ilmu yang cukup dalam, bisa kita dengan membaca buku tadi. Kemudian bisa kita berguru untuk mendapatkan ilmu yang seutuhnya. Baiklah sobat, mungkin itu video kali ini tentang membaca buku, bahwa sekarang ini memang membaca buku ini bukan menjadi budaya ya yang ada di negara kita ini, namun harus kita tumbuhkan, harus kita salurkan, harus kita ajak saudara-saudara kita untuk yuk kembali lagi kita gemar membaca buku. Demikian sobat, demikian sobat video pada kesempatan kali ini, ngomongnya belibet ya. Tapi nggak apa-apa ya, intinya yang penting tersampaikan ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini menambah pengetahuan. Semoga kita sama-sama semangat dalam membaca buku. Oke sobat, boleh bantu berikan like, komen, share, dan subscribe untuk sama-sama kita mengembangkan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.